Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, kali ini saya berjumpa dengan seorang tokoh. Beliau tokoh masyarakat, ya, tokoh pemuda, ya, aktivis kesehatan, ya, aktivis sosial juga, ya, pengusaha juga, ya. Bapak Andi Rusni. Belakangan ini kita saksikan di media sosial ada peran strategis yang dimainkan oleh beliau terkait dengan pencegahan COVID-19 pada kapasitas sebagai sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Sumbawa. Wakil ketua. Karena itu terkait dengan COVID-19, kita butuh banyak pemikiran, banyak pencerahan dari tokoh-tokoh yang berkompeten, termasuk dari PMI, agar kita punya referensi yang cukup bagaimana menghadapi fenomena ini, bagaimana menanggulangi, dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Pak Andi Rusni, terima kasih Mas bisa memberikan kami beberapa keterangan terkait. Pertama, ketika COVID ini digaungkan atau ribut di media sosial, yang nampak di kami itu langsung ada action. Ada gerakan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia berupa kegiatan penyemprotan disinfektan ke beberapa titik, bahkan sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, ke fasilitas-fasilitas publik lainnya. Pertanyaan kita yang pertama adalah apa yang melatar belakangi sehingga PMI mau melakukan kegiatan seperti itu? Ya, baik. Terima kasih Bang Agus atas acara hari ini. Saya flashback sedikit ke belakang. Awal-awalnya ketika mendengar adanya kasus di Wuhan, saya belum begitu melihat media. Nah, lama-kelamaan karena begitu gencarnya kasus ini di awal-awal 2020, akhirnya saya coba buka dan saya juga kaget gitu. Nah, saat itu begitu kasus pertama di Jakarta, ya, dan seterusnya hingga masuk ke NTB, awalnya saya pernah memposting untuk tidak menerima tamu. Saya coba lockdown rumah saya untuk tidak melakukan aktivitas apapun karena begitu paranoidnya dengan COVID-19 ini. Nah, tetapi ternyata saya bertahan hanya 1 minggu di rumah, ya. Persis tanggal 24 Maret 2020 bertepatan dengan ulang tahun saya saat itu. Saya jadi berpikir di dalam hati saya, ini bukan tipikal saya gitu. Bukan tipikal Andi Rusni kemudian yang mengkungkung diri di rumah, takut dengan dunia luar. Sementara ya. Sementara di luar ada orang yang saya ikuti di media, orang merasa takut, merasa was-was dan lain sebagainya. Akhirnya kami dengan teman-teman pengurus yang lain coba saling chatting, apa yang harus kita lakukan. Sementara saat itu belum ada instruksi apapun dari PMI pusat dan lain sebagainya. Akhirnya ada ide bagaimana kalau kita melakukan penyemprotan. Nah, bagaimana caranya kita juga masih bingung saat itu. Akhirnya saya tanggal 24 itu saya buka rumah saya dengan catatan saya saja yang keluar rumah. Anak-anak dan keluarga yang lain tetap di dalam rumah. Akhirnya coba saya turun mengimplementasikan gagasan dari teman-teman dan dari kita sendiri bagaimana gitu. Nyemprotnya pakai apa? Akhirnya saya berpikir sekarang begini saja. Cari tong semprot 1 saja. Ya, sisanya nanti kita cari cara. Akhirnya kita beli dengan dana bantuan dari UDD PMI. Saya beli 1 tong semprot. Nah, kemudian sisanya kita pinjam di pegawai yang ada di situ dan juga miliknya ipar saya di Kelungkung, saya ambil. Jadi ada 3 unit. Langsung saya minta teman-teman relawan siapa yang mau bergabung, ayo kita bergabung. Daripada kita mengungkung diri di rumah ini,
Lebih baik sekarang kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada ide juga membuat hand sanitizer, ada ide membuat alkohol dan lain sebagainya. Tetapi yang paling implementatif menurut kami adalah melakukan penyemprotan. Pertama yang kita ingin lakukan adalah memutus mata rantai. Yang kedua, meminimalisir kegalauan publik atas itu. Itu yang kami lakukan. Tapi belakangan kami lihat bahwa gerakannya itu menjadi gerakan yang besar dan serius. Karena sampai melibatkan mobil tangki yang punya kapasitas besar gitu kan, hingga mau melakukan penyemprotan di mana saja itu bisa, dan mobile gitu. Nah, pertanyaan kita, dari mana Bapak dapat ini? Nah, untuk bisa menggunakan tangki ini, kami ini saya itu orangnya dan teman-teman itu selalu berpikir keras. Bagaimana bisa melayani Kabupaten Sumbawa yang sangat luas gitu loh. Kalau pakai tong semprot, saya pikir pasti akan cepat sekali mengalami kelelahan tim betul. Untuk melayani yang cukup besar. Dan wilayah kerja terbatas. Wilayahnya ya. Personil kami juga terbatas. Akhirnya kami berpikir ya, awalnya kami sudah melakukan eksperimen, Bang. Jadi pakai pipa ya, pakai pipa PVC itu yang kami coba pakai ini, kami tendang pakai mesin. Ternyata itu 3-4 kali kami gagal. Akhirnya suatu saat, karena kami tidak berhenti sampai pernah basah kuyup karena semprotan mesin yang besar, sampai kami saling ketawain dengan sekretaris PMI, dengan teman-teman pengurus yang lain. Kami ketawa, akhirnya suatu saat kami coba datang ke toko. Ya, kami sampaikan ide kami sedang mencari alat semprot kayak pemadam kebakaran punya. Kayak itu. Nah, mereka bilang ada alat kayak gini, ada jet nozzle itu, jet nozzle, tapi kayaknya tidak sesuai dengan harapan kami. Akhirnya kami sampaikan ide kami begini, kaitan dengan COVID. Akhirnya ditunjukkan, mau ndak mesin kayak begini di Mitra Teknik itu, dikasihlah lihat mesin untuk cuci mobil. Tapi bisa nyemprot. Ya, bisa nyemprot. Jadi bisa dibuat busa, ya, bisa dibuat busa kabut, ya. Bisa juga semprotan tajam. Saya bilang ini yang kita butuhkan, yang kayak begini saya bilang. Nah, sampai di situ masih kita bertanya ini. Satu, mobil tangki itu dapat dari mana? Fasilitas siapa punya itu? Yang kedua, beli mesin gitu kan, beli bahan, beli cairan, disinfektan, itu kan pakai biaya. Nah, supportnya dari mana nih? Apakah dari organisasi langsung atau kas organisasi? Atau pemerintah daerah, atau jaringan PMI yang ada di pusat, provinsi, dan lain. Mohon penjelasan. Nah, pertama ide itu muncul ya. Kami melihat ada tangki yang dulu pernah saya bawa dari Lombok itu, satu unit yang baru, kemudian yang lama itu memang sudah standby sejak gempa bumi, sudah ada di situ. Kita berpikir ini ada mesinnya sudah ada, awalnya sudah ada tangki, kemudian cari mesin. Nah, tangki itu memang ada standby karena kita gunakan untuk program tahun yang kemarin, program penanggulangan krisis air bersih. Ya, itu kami sudah berjalan sampai bulan 12. Nah, disambut oleh COVID ini, akhirnya kami berpikir tangki ini lama tidak dipakai. Awalnya ada tantangan dari teman-teman, bagaimana kalau itu kan nanti berkarat dan lain sebagainya. Ya sudahlah, saya bilang kita jalan saja ya dengan tangki ini. Yang terpenting kita bisa bantu masyarakat dulu, bantu pemerintah dulu. Persoalan nanti dampak terhadap tangki ini yang jelas tidak akan rusak parah. Tinggal nanti kita cari aja anggarannya untuk perbaikan ketika program ini selesai. Saya bilang gitu. Bahan-bahan? Nah, bahan itu awal-awalnya dari mana, Pak? Awal-awal kami itu kalau ada pihak-pihak yang minta tolong ke kami, kami sampaikan ini loh kebutuhan biayanya. Beli backlink sekian, beli wipol sekian. Nah, kemudian minyak tangki sekian. Tidak banyak, kalau untuk sekolah-sekolah itu paling 200-300 ribu. Ya tergantung keikhlasan mereka. Dan kami tidak pernah misalnya mematok biaya makannya sekian, tidak ada. Biaya jasanya tidak ada. Jadi yang kami minta, tolong ini pelayanan sosial ya, tolong sediakan kami bahan. Kalau mau beli sendiri silakan, kalau mau kami yang beli, maka kami yang cari. Soalnya saat itu memang langka gitu. Betul.
Nah, jadi awalnya murni dari siapa pengguna kami gitu loh. Iya, iya, iya. Setelah itu ternyata begitu aktivitas ini masif, Oh, ya, ternyata teman-teman di DPR melirik itu gitu loh. oh iya, Ya, iya, melirik iya, itu, iya. memanggil kami, Dinda, kata teman-teman di DPR, kami ingin PMI hadir, kami ingin rapat, ada pergeseran anggaran buat kebutuhannya, plafonnya sekian. Akhirnya dengan dana yang dibantu oleh mereka, kami coba ini programkan selama beberapa bulan ke depan. Alhamdulillah akhirnya ini terbantu masif. Yang kami layani ya tentu fasilitas publik, pemukiman penduduk, terutama yang zona merah. Ya. Hadirin sekalian, menarik kita dengar penjelasan ini bahwa pertama ini murni gerakan sosial mandiri yang diinisiasi secara mandiri dengan swadaya, lalu kemudian pemerintah daerah melalui legislatif melihat ini sebagai sebuah potensi dalam rangka peduli kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID, maka kemudian APBD lah mensupport gitu ya seperlunya. Tetapi kami jujur secara terbuka, hanya Sumbawa, hanya Kabupaten Sumbawa yang melakukan gerakan penyemprotan masif dan inten, dan inten secara berencana, lalu kemudian sistematis dan pelibatan banyak pihak gitu. Nah, sementara di daerah-daerah lain nampaknya tidak seperti itu. Ini menginspirasi banyak teman-teman muda ini. Akhirnya muncullah posko-posko COVID di berbagai level tingkatan, mulai dari kecamatan, desa, bahkan hingga ke dusun. Dan sebagian mengadopsi cara itu, meskipun dengan menggunakan fasilitas yang terbatas. Tapi spirit memberdayakan masyarakat, kemudian melakukan gerakan-gerakan sosial seperti itu. Nah, kami saksikan juga bahwa ketika kegiatan penyemprotan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, naif kan kita lihat, ada yang nonton. Masyarakat segitu ada yang nonton, bahkan ada yang seperti nggak peduli gitu ya. Bahkan kayaknya seperti juga ada yang nyinyir-nyinyir gitu ya. Apa nih, kayaknya PM ini gila nih, gini-gini gitu. Gimana tanggapan? Kami sudah biasa menghadapi tantangan seperti itu, ya. Dari waktu ke waktu menghadapi banjir, menghadapi bencana ini segala macam. Di antara itu mungkin kasuistis ya, di antara sekian banyak yang kita lakukan, ada saja masyarakat yang kadangkala tidak peduli ya. Di beberapa kasus saya pernah naikkan di media, ketika teman-teman ini melakukan penyemprotan ya, kadangkala mereka ogah gitu untuk minggir gitu kan, nonton malah tidak di tempat mereka duduk itu. Bagi kami kan yang kami semprot itu adalah terutama tempat-tempat orang beraktivitas, betul. Tempat mereka duduk, mana yang mereka pegang dan lain sebagainya. Nah, ketika ada kami kan ini kabut ya, busa gitu kan yang keluar. Nah, itu kan pengaruh terhadap kesehatan mereka gitu. Padahal di situ ada ambulan ya yang menyampaikan informasi lewat pengeras suara, tolong ini. Mereka begitu tidak begitu peduli. Kadang kesal iya, tetapi ya saya bilang sama teman-teman ya sudah. Nah, begitulah masyarakat kita. Mungkin ketika mereka kena, kemudian mereka terkapar di situ, mungkin baru mereka peduli. Ya, tapi inilah dinamika ya, yang kami hadapi. Tantangan sekaligus yang kami hadapi di masyarakat itu. Nah, terhadap masyarakat di desa nih sebagai komponen yang relatif tidak tersentuh oleh informasi. Apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia ini untuk memberikan penjelasan atau semacam pencerahan kepada masyarakat tentang apa itu COVID, kemudian bagaimana cara mengantisipasi, lalu bagaimana cara protokol-protokol yang barangkali bisa dilakukan. Jadi kami punya ambulan. Jadi ketika kami melakukan operasi di desa-desa ya, bahkan sampai wilayah terjauh, yang terberat Lunyuk misalnya, atau kita ke Lantung sudah pernah kami sertakan ambulan. Karena di ambulan itu ada pengeras suara. Jadi
ada orang-orang yang kami bagi tugasnya. Ada yang khusus menjadi driver, ada yang khusus menjadi tim bagian nyemprot, ada yang khusus untuk melakukan pengambilan dokumentasi sebagai pertanggungjawaban dan juga sosialisasi. Nah, kami sampaikan ke masyarakat apa itu COVID, ya, bagaimana COVID itu, kemudian jaga jarak, social distancing dan lain sebagainya. Kadang saya juga ikut terlibat sosialisasi pakai bahasa Sumbawa, ya. Ya. Nah, tentu itu cara. Jadi ambulan itu kadang-kala juga ada masyarakat yang kaget lihat ambulan, sehingga dikira kami, ada pasien gitu. ya dikira ada pasien. Kami langsung pakai ini ambulan, tidak usah takut, ambulan ini kami gunakan untuk mengangkut personil kami, karena memang kami tidak punya fasilitas yang lain, dan untuk sosialisasi. Itu semada hasil lakusian. Tapi itu menarik itu, karena saya lihat ada ternyata proses pencerahan gitu kan. Ada upaya memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, sehingga relatif masyarakat nggak panik gara-gara COVID. Tidak di beberapa daerah kan ada kepanikan segala macam itu. Tapi kalau intent kita lakukan penyuluhan, pencerahan seperti itu. Nah, saya lihat ini strategis. Upaya yang dilakukan oleh PMI Sumbawa ini sangat strategis. Tapi selain PMI, kami melihat juga ada peran-peran TNI, Polri gitu. Ada juga dinas kesehatan di titiknya masing-masing, bahkan sudah bentuk titik-titik posko itu. Pertanyaan saya, bagaimana sinerginya nih dengan komponen-komponen tadi itu? Sedikit saya tambahkan kaitan dengan masyarakat. Kadang masyarakat itu ada yang minta kami untuk nyemprot di dalam selokan gitu. Saya bilang langsung, Bu, ini virus, bukan wabah malaria. Bukan saya bilang. Loteri, ya. Jadi ini virus yang menular lewat manusia ke manusia. Gitu. Kayak begitu. Kadang saya pakai bahasa Sumbawa gitu. Sampaikan supaya mereka mudah memahami. Nah, kembali ke soal sinergitas. Awalnya kita berjalan sendiri-sendiri, Bang. Betul. Ya, awalnya 1 bulan pertama kita jalan sendiri-sendiri. Ya, teman-teman di gugus tugas jalan, kemudian PMI jalan sendiri, kemudian ada Tagana, ya, ada dinas peternakan, ada dinas kesehatan. Nah, akhirnya suatu saat saya sampaikan supaya jangan sampai ya kita melakukan kegiatan mengulang kegiatan yang sama di tempat yang sama. Misalnya waktu itu ada nyemprot juga dari gugus tugas di tempat yang sama. Ya, saya kritisi hal itu. Jadi kan mubasir, pertanggungjawabannya juga tidak jelas. Akhirnya ditanggapi oleh gugus tugas lewat Pak Dandim selaku wakil ketua. Beliau mengundang rapat. Kita rapat. Akhirnya saya minta agar kami ini kan menggunakan juga bantuan dana dari APBD. Ya, kami masuk di dalam gugus tugas sebagai bagian dari situ. Jangan sampai tidak dipanggil, jangan sampai tidak dilibatkan dalam konteks perintahkan kami gitu. Ya, perintahkan kami karena kami PMI itu sekarang ini tidak bisa mengatakan diri kami keluar, bukan bagian, sementara di dalam gugus tugas ada nama PMI. Perintahkan kami, perintahkan Tagana, perintahkan semua yang nyemprot ini bagi perannya. Nah, akhirnya disikapi hal itu, dipanggil semuanya termasuk kami. Saya sudah siapkan saat itu ininya. Bahan presentasinya. Bahan presentasi, jadwal kami sudah siap. Saya bilang kami dengan mobilitas seperti ini siap di wilayah manapun, kecuali yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan kami. Akhirnya 21 kecamatan diserahkan kepada PMI, ya. Kemudian yang 3 kecamatan diserahkan kepada Pol PP dan Tagana. Karena Dikes juga sudah angkat tangan. Dikes saat itu menyatakan tugas mereka cukup berat dengan kontak tracing itu. Betul. Akhirnya mereka tarik diri, tinggal tersisa PMI, Tagana dan Pol PP. TNI Polri masih mereka, cuma mereka tersendiri karena tidak seluruh tempat tertentu saja. Cuma yang ikut pertemuan saat itu hanya bertiga. Dikes sudah tarik diri, tinggal PMI, Satpol PP dan ini. Namun akhir-akhirnya 1-2 minggu setelah rapat itu ternyata Tagana juga berhenti. Pol PP juga operasi siang malam. Akhirnya yang tersisa sampai hari ini, bahkan hari ini
yang masih nyemprot itu tinggal PMI. Tinggal PMI. Hari ini kami nyemprot di wilayah Kelurahan Brangbiji. Sekarang fokus perhatian kami itu adalah fasilitas publik kayak masjid, karena ini sudah longgar ini. Sudah longgar. Masjid, pasar, gereja, pura, apapun yang ada. Kalau kantor-kantor pemerintah, pelayanan publik? Kantor pemerintah belum kayaknya, belum. Ya kita berharap nanti kalau memungkinkan bahan baku dan lain sebagainya bisa saja akan kita garap. Oke, pertanyaan lanjutannya adalah sampai kapan ini, gitu kan? Sampai kapan ini COVID berakhir? Sampai kapan kerja kita dari nyemprot ke nyemprot, gitu kan? Yeah. Karena ada agenda lain yang harus kita hadapi, yaitu pendidikan misalnya, dinamika ekonomi yang harus ditumbuhkan kembali, gitu kan? Aktivitas-aktivitas keseharian masyarakat yang selama ini terkendala atau bahkan tiarap gara-gara COVID ini. Nah, barangkali PMI punya perspektif, gitu, punya katakan saja punya estimasi atau asumsi dalam perjalanan rentang waktu sudah sekian bulan, kemudian kira-kira kedepannya ini akan jadi seperti apa Republik ini? Ya, kalau menurut saya ya, dengan asumsi pribadi saya, kalau kita mengikuti referensi yang ada, bahwa idealnya COVID ini berakhir manakala vaksin sudah ditemukan. Idealnya ya? Idealnya. Nah, rentang waktunya itu bisa sampai 18 bulan ke depan. Nah, tetapi kita kan tidak mungkin bertahan hanya dengan menunggu vaksin itu ada ke 18 bulan ke depan. Nah, pemerintah mencoba melonggarkan ini dengan harapan bisa mendongkrak kembali ekonomi yang lesu. Oleh karenanya, saya kira untuk bisa survive di dalam situasi pandemi ini ya tidak ada pilihan lain, ya memang kita harus berjibaku mengikuti arahan untuk mendisiplinkan diri. Soal bergaul misalnya, ya kita bersabar dulu untuk tetap menjaga jarak, menjalankan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, selain daripada itu, kita juga perlu memahami bersama ya bagaimana sih sebetulnya COVID ini. Jangan sampai gara-gara COVID ini dengan gencarnya publikasi di mana-mana membuat kita seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Padahal kalau kita lihat, kita laksanakan saja protokol itu, aktivitas yang lain, aktivitas ekonomi juga harus kita tetap jalankan. Tapi menariknya adalah jika kita menunggu sampai vaksin itu ada, ditemukan lalu kemudian, tetapi ada fakta bahwa yang pernah terjangkit positif COVID dirawat beberapa hari, seminggu, lebih kurang ya 14 hari, kemudian dinyatakan sembuh. Dokter atau rumah sakit yang menangani itu secara terbuka menyatakan sembuh dan dipubliskan. Itu berarti bahwa tanpa vaksin pun, sekali lagi tanpa vaksin, kita sudah bisa mengalahkan COVID itu. Apakah itu dengan mendisiplinkan diri, gitu kan? Dengan vitamin, kemudian dengan olahraga, atau dengan bentuk-bentuk lain. Nah, sebagai orang yang berkecimpung di bidang kesehatan itu, adakah semacam formula atau draft kebijakan jangka pendek lah untuk dilakukan supaya apa? Harapan kita masyarakat ini bangkit ke depan, tidak terlena atau tidak terjebak lah dalam isu COVID ini yang blunder gitu kan. Sementara sisi lain mereka juga harus hidup. Apa barangkali yang mungkin sedang dipikirkan lah, paling tidak, atau digagaskan oleh PMI sebagai solusi terhadap kondisi sekarang? Kalau kami sebagai organisasi sosial, organisasi kemanusiaan ya, mungkin tidak terlalu jauh masuk dalam hal tersebut. Tetapi kalau bicara soal dalam konteks pribadi saya sebagai aktivis, sebagai orang-orang yang memang aktif selama ini di berbagai NGO dan lain sebagainya, ada juga sisi yang perlu dikritisi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Agus, bahwa banyak orang yang dirawat di rumah sakit
itu mereka tidak merasakan apa-apa. Iya, Justru iya. kita ini terhambat karena ke protokolnya yang begitu ketat, begitu menyeramkan. Gitu. Iya, iya. Saya Horor kayaknya ya, gitu ya. saya rajin inbox dengan teman-teman yang sedang dirawat di sana. Mereka sampai mengatakan kami tidak apa-apa, Iya, kami iya. enak-enak saja, kami apa segala macam lah bahasa mereka. Iya, iya. Artinya saya lama kelamaan menjadi takutnya terhadap apa? Terhadap protokolnya. Dalam artian begitu kita dinyatakan positif, kita langsung dikurung, Betul, betul. tidak bisa kemana-mana. Anak kita tidak bisa melihat kita dan sebagainya. Padahal di sisi lain, disadari atau tidak, COVID yang ada terjadi di Wuhan dari sisi lokusnya tentu berbeda, semacam kualitas Betul, dari COVID betul. itu dibandingkan dengan di kita. Betul, betul, Ketika betul. pindah ke Indonesia, Karakternya ya. Wuhan ini kan daerahnya dingin, misalnya. Betul. Dingin. Ketika masuk ke sini, yang namanya ini kan tidak bisa dia ditransfer transmisi dari orang ke orang dengan suhu yang panas. Betul, betul. Sementara kayak Sumbawa, kayak Indonesia ini kan panasnya minta ampun kan. Betul, betul. Nah, oleh karenanya ada anugerah Tuhan yang maha besar yang kita sadari atau tidak, itu matahari. Itu sebetulnya bisa menjadi kekuatan kita. Kekuatan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sebenarnya bisa membuat virus itu daya dorongnya ke kita itu tidak seperti separah di Wuhan gitu loh. Nah, oleh karenanya sebagai pribadi saya berharap ke depan kita itu jangan terlalu berlebihan, takut yang berlebihan, tetapi juga kita tidak boleh menganggap enteng gitu. Betul, betul. Ini karena namanya virus kan bisa saja masuk dengan cara-cara yang aneh gitu ya. Saya khawatir jangan-jangan ada istilahnya itu istilahnya ya persekongkolan. Ya, para jin konspirasi. ya, ada konspirasi jin ini untuk ikut menyebarkan virus dengan berbagai cara gitu kan. Yang Tapi jelas, sebagai aktivis ini Pak Andi, saya ingin bertanya, di beberapa rumah sakit, tak di Sumbawa atau di beberapa daerah lain, sekarang ini ada teman-teman kita pasien gitu kan, yang minta diperlakukan secara adil juga terkait dengan protokol itu. Kenapa? Karena pada awal-awalnya COVID ini merebak, ada pasien yang dinyatakan positif, 14 hari dinyatakan sembuh. Bupati konversi pers, gubernur konversi pers sembuh. Tapi sampai sekarang ada teman-teman kita yang dulu dinyatakan positif, bahkan sudah 2 bulan di rumah sakit. Belum juga ada berita apakah hasilnya sudah negatif atau sudah pulih, nggak ada berita kejelasannya. Nah, ada kekhawatiran, ada kecemasan gitu kan. Ya, pertama keluarganya cemas juga. Apakah pasien ini ditunggu mati di situ baru kemudian dipulangkan, atau jangan-jangan ada hal lain gitu. Sementara sebelumnya tanpa vaksin, tanpa ada lain-lain, 14 hari sudah ada yang sembuh nih. Yang dulu heboh di Lunyuk kasusnya gitu kan, di Aikmal dan lain-lain itu. Tetapi sekarang ini ada pasien yang masih istilahnya tertahan di rumah sakit. Sudah sampai bulan-bulan, bukan hanya mingguan, berbulan-bulan, tapi belum ada keluar informasi apakah mereka sudah boleh pulang atau sudah dinyatakan negatif. Nah, apa yang mesti dilakukan teman-teman PMI atau sebagai aktivis ini supaya ya tidak menambah kepanikan baru dalam era new normal ini? Kalau kita bicara dalam konteks ini, memang saya ini pada dua sisi yang berbeda. Kalau sebagai relawan, sebagai pengurus PMI, kami adalah mitra pemerintah yang tentu juga akan mengikuti anjuran pemerintah, melepaskan diri dari berbagai kepentingan dan perdebatan itu. Tapi dalam konteks pribadi, saya juga mengkritisi itu. Beberapa waktu ketika, mohon maaf, pasien nomor berapa itu yang IG itu beliau itu kurang dari 2 minggu setelah masuk ke rumah sakit di isolasi, kurang dari 2 minggu
baru-baru ini 1-2 hari kemarin itu dinyatakan sudah sembuh. Sudah sembuh. Nah, saya sampaikan, ini ada apa? Di grup Sebuah Hebat saya bilang, ini ada apa? Beliau baru masuk 1 minggu yang lalu. Jangan-jangan, mohon maaf saya bilang, jangan-jangan karena berhentinya aktivitas bedah di Rumah Sakit Umum Sumbawa akibat 2 dokter spesialisnya dinyatakan positif. Kemudian ada upaya untuk mempercepat penyembuhan terhadap salah satu dokter spesialis itu. Agar kegiatan atau aktivitas bedah di Rumah Sakit Umum Sumbawa bisa berjalan. Kenapa saya bilang begitu? Mohon maaf, bukan berarti memponis atau apa. Tapi ada sesuatu yang janggal. Ada orang, pasien 55, nomor 55, itu dirawat sejak tanggal 13 April 2020. Sampai detik ini belum ada keputusannya. Sejauh ini mereka mengatakan kami baik-baik saja. Atau mohon maaf, lagi-lagi saya mau bertanya, ini saya coba menarik benang merah. Pasien dari Seketeng yang kemudian kita recheck ternyata beralamat di Lantung, baru-baru ini dinyatakan sembuh. Kami sih dengan kesembuhan itu tetap bersyukur ya. Cuma ada sesuatu yang janggal. Kenapa pasien ini yang baru saja masuk dinyatakan sembuh? Jangan-jangan karena keluarganya kemarin demo ke DPR. Iya kan? Memaksa dinas kesehatan, tolong, kenapa ini keluarga begini. Kalau saya tarik benang merahnya, mohon maaf, pasien IG itu karena rumah sakit menyatakan tidak ada bedah karena 2 spesialis kami dinyatakan positif. Akhirnya dicari cara supaya cepat keluarnya. Kemudian pasien yang dari Seketeng atau Lantung itu karena ada demo keluarganya dikeluarin segera. Tapi ada yang lain masih ngendap hingga sekarang ini. Yang santri, yang ex Goa, klaster Goa sampai hari ini mungkin karena tidak ada orang yang demo, tidak ada yang apa, akhirnya dan tidak ada kepentingan terhadap mereka, akhirnya tetap saja ngendap. Jangan. Itu loh. Inilah yang kami tangkap sebagai sebuah kecemasan baru dalam hidup pikuk COVID ini, hingga ada kekhawatiran kita gitu kan. Kita ingin kembali kepada new normal, tetapi ada yang tidak normal. Nah, ini hal yang perlu dicermati sekaligus juga diwaspadai, karena khawatirnya nanti akan muncul persoalan sosial yang baru gitu kan. Tetapi terlepas dari itu, kita berharaplah semua ini bisa selesai dengan baik gitu kan. Harapan kita seperti itu, sehingga aktivitas kehidupannya menjadi normal kembali, kita bisa beraktivitas. Nah, terakhir kami mohon istilahnya itu closing statement sebagai tokoh masyarakat ini. Apa yang harus kita berikan, apa saran, apa himbauan kepada masyarakat Sumbawa supaya dalam new era ini, era normal ini, bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya bagi kehidupan, bagi masa depan yang lebih baik, sehingga kita kemudian terlepaslah dari hiruk pikuk kacau balau COVID ini. Mohon Bang Anies menyampaikan. Yang pertama, dalam konteks organisasian, setelah pemerintah menyatakan melakukan new normal dan melonggarkan segala aktivitas yang selama ini diperketat, kami di organisasi sesuai arahan dari Koordinator Nasional COVID Pak Arifin, bahwa spraying atau penyemprotan harus tetap dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia. Harus tetap melaksanakan itu, harus tetap menghimbau agar protokol kesehatan dijalankan dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau tadi ada pertanyaan sampai kapan, kami secara organisasi belum menentukan sampai kapan. Yang jelas kami akan terus melakukan itu dan menghimbau dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, tentu kepada masyarakat, kita berharap agar tidak sampai kita terjangkiti. Karena itu anjuran pemerintah harus tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Setidaknya kita ini belajar disiplin
ya, belajar disiplin. Disiplin diri lah. Ya, disiplin diri. Karena misalnya contoh penggunaan masker. Dulu saya enggak suka pakai masker. Ya. Tapi ternyata ada perbedaan fisik saya ketika saya keluar rumah dengan pakai masker dan tidak. Dulu saya sering sekali kena pilek segala gitu macam. ya. Nah, begitu sekarang itu saya pakai ini, alhamdulillah agak jarang sekali saya kena ini. Karena itu saya bilang sama masyarakat, minimal kita tidak terserang oleh flu dan batuk. Karena oksidan dan lain sebagainya yang begitu kuat, radiasi. Nah, oleh karena itu protokol itu mari kita jalankan, ya. Kita hidup bersih, kita hidup sehat dan sebagainya. Kemudian kepada pengambil kebijakan, ya. Pasti ada dampak ikutan. Dampak ikutan yang paling parah ini selain dari dampak langsung COVID ini terhadap kesehatan adalah dampak sosial dan ekonomi. Ya. Nah, seperti kasus kemarin ada penjemputan data misalnya terlalu berlebihan, pakai pakaian astronot dan lain sebagainya. Itu kan membuat orang akhirnya panik gitu loh, ya. Panik dan sangat was-was. Oleh karena itu, kalau saya baca protokol itu ternyata ada teman-teman yang petugas itu yang overlap dalam penanganan itu. Karena itu harapan saya janganlah terlalu ditonjolkan hal-hal kayak gitu, yang biasa saja, yang standar gitu loh. Nah, kemudian kepada pengambil kebijakan yang kedua yang saya harapkan, ayo jujur dan juga adil dalam penanganan ini. Mohon maaf saya katakan, karena perlakuan pasien ya. Ya, perlakuan pasien itu. Karena ada yang menurut kami ada sesuatu yang janggal. Mungkin bukan permainan di bawah ini. Mungkin permainan pembuat protokolnya atau segala macam. Orang yang berkepentingan ya. Ada kepentingan lain di balik ini. Karena itu ayo kita kritisi dan mari kita jujur dan adil terhadap semua ini. Betul. Agar supaya apa? Jangan sampai kita berlama-lama dalam situasi ini, akhirnya masyarakat tidak bisa makan. Betul. Mohon maaf, bukan kita meniadakan apa yang diberikan oleh pemerintah, tetapi kita tidak cukup bansos segala macam. Saya pernah wawancara diri itu diberikan telur 18 butir dengan anggota keluarga dan 6. Bisa bertahan 1 bulan nggak bisa. Nah, karena itu habis. Karena itu ya perlulah kita memikirkan ekonominya. Seperti yang dilakukan Pak Gubernur sambil jalan juga mendongkrak ekonomi bagus. Tapi mudah-mudahan bisa betul-betul membumi. Betul. Membumi ya, proporsional supaya kita lebih GPS gemilangnya itu proporsional ya. Gitu ya. Jadi harapan saya kepada masyarakat, ayo kita bangkit, jangan terlalu takut. Siap. Dan dibalik wabah ini, dibalik bencana pasti ada hikmahnya. Demikian saya kira Bang Agus. Terima kasih Bang Andi Rusni. Hadirin sekalian, demikian wawancara kita dengan aktivis, tokoh masyarakat, juga politisi juga gitu kan, yang punya kepedulian terhadap COVID ini. Harapan kita relatif sama. Kita ingin semua ini berjalan dengan baik dan segera berlalu untuk kemudian kita kembali ke new era yang sesungguhnya, new normal yang sesungguhnya. Oleh karenanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Andi selaku narasumber. Mudah-mudahan gerakan sosialnya tetap dilanjutkan sambil tetap memberikan pencerahan kepada masyarakat agar kita juga semakin cerdas dan kritis. Amin. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.